Hinoke. Dan pelanggaran pemirsa, sama-sama kita lihat. Hinoke, sikat. Hinoke, Ya, kita peluang. lihat dan Ada sulit dipercaya. Nama Mauresmo Hinoke menjadi sorotan karena tampil oke bersama Timnas Indonesia U20 di ajang Thailand Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis. Pemain FC Dordrecht U21 itu menarik perhatian karena skill individunya yang begitu menonjol ketimbang personel Timnas Indonesia U20 yang lain. Bahkan ketika Timnas Indonesia U20 menghadapi Jepang U19, tiap kali Mauresmo Hinoke membawa bola, 2-3 pemain lawan berhasil dilewati. Meski hanya mencetak 1 gol dari 5 pertandingan Thailand Cup 2024, Mauresmo Hinoke disarankan banyak pecinta sepak bola tanah air agar segera memperkuat Timnas Indonesia Senior. Untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior, winger 19 tahun itu harus lebih dahulu menjalani proses naturalisasi. Event terdekat Timnas Indonesia Senior adalah tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Mumpung baru digelar September 2024, masih ada waktu bagi PSSI untuk menaturalisasi winger lincah tersebut. Bukan tak mungkin di bawah penanganan Sintayong, Mauresmo Hinoke muncul sebagai Lamine Yamalnya Timnas Indonesia. Sosok Lamine Yamal menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Baru berusia 16 tahun, ia sudah menjadi pemain andalan Barcelona musim ini. Dari 51 pertandingan di semua kompetisi, Lamine Yamal mengemas 7 gol dan 11 assist. Bersama timnas Spanyol, tenaga Lamine Yamal juga sudah diandalkan. Ia tercatat mengemas 2 gol dan 5 assist dari 9 penampilan bersama timnas Spanyol. Ia bahkan mengemas 1 assist saat Spanyol menang 3-0 atas Kroasia di matchday pertama grup B Euro 2024. Fakta di atas menunjukkan Lamine Yamal tidak minder sekalipun dihadapkan dengan bintang-bintang top dunia. Jadi, sanggupkah Sintayong menjadikan Mauresmo Hinoke sebagai Lamine Yamalnya Timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Karir Ragnar Oratmangun dipastikan bakal melempem jika sang pemain benar-benar pindah ke Bali United. Sebab, bermain di Indonesia bukanlah opsi terbaik bagi pemain keturunan yang menjadi personel andalan Timnas Indonesia. Ya, seperti diketahui nasib Ragnar Oratmangun di Eredivisie tengah terombang-ambing. Sebab ia dipastikan terdepak dari skuad FC Groningen untuk musim depan lantaran tidak masuk ke dalam skema sang pelatih Dick Lukien. Musim lalu ia sempat dipinjamkan FC Groningen ke klub Eredivisie Fortuna Sittard. Sayangnya dalam 31 kali kesempatan ia bermain, Oratmangun hanya mampu mencetak 1 assist, pencapaian yang kurang baik bagi seorang pemain depan. Karena catatan itulah, Fortuna Sittard tidak berencana membeli Ragnar Oratmangun secara permanen. Di tengah nasib pemain keturunan Maluku yang masih tak jelas di Liga Belanda, muncul rumor klub Liga Indonesia, Bali United, berminat mendatangkan sang pemain untuk mempertajam lini depan Serdadu Tridadu di Liga 1 2024-2025. Bahkan kabarnya Bali United sudah memulai pembicaraan dengan sang pemain agar Ragnar Oratmangun segera merapat ke Pulau Dewata. Namun yang jadi pertanyaan, apakah pindah ke Bali United adalah langkah yang tepat untuk karir Ragnar Oratmangun? Tentu saja tidak. Jika ia memutuskan bergabung dengan tim Liga Indonesia di usianya yang masih sangat produktif, yakni 26 tahun, dapat dipastikan karirnya akan melempem. Pasalnya secara kualitas kompetisi Liga Indonesia masih sangat tertinggal. Di tingkat Asia Tenggara saja Liga 1 hanya duduk di posisi ke-6. Ini akan berdampak pada performa sang pemain yang akan sangat sulit berkembang ke level yang lebih tinggi. Jika benar merapat ke Bali United, dapat dipastikan Ragnar Oratmangun langsung mendapat kritikan keras dari supporter Timnas Indonesia.
Para supporter jelas menginginkan sang pemain tetap bermain di Eropa. Selain karena demi kebaikannya, hal ini juga demi kebaikan tim nasional. Ujung dari semua itu, Ragnar Oratmangun kemungkinan besar dicoret Sintayong dari timnas Indonesia. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu benar-benar menginginkan penyerang tajam yang terasah di kompetisi Eropa. Karena itu penting bagi pemain yang akrab disapa Wak Haji itu untuk mengutamakan bermain di Eropa. Kalaupun tidak dapat menembus tim-tim Eredivisie, tak apa. Jika ia harus bermain di kasta kedua Liga Belanda, layaknya Ivar Jenner dan Rafael Stuijk. Nathan Joaon akan memulai Liga Inggris musim depan bersamaan dengan rekan timnasnya dari Liga 1. Liga 1 2024-2025 akan dimulai pada weekend yang sama dengan divisi Championship 2024-2025. Ya, divisi Championship merupakan kasta kedua dalam piramida Liga Inggris, satu kasta di bawah Premier League. Musim lalu terdapat 2 pemain Indonesia yang merumput di Championship, yaitu Elkan Bagot dan Nathan Joaon. Pada musim ini, Elkan Bagot memenangi promosi bersama Ipswich Town ke Premier League. Hal itu menjadikan Nathan sebagai wakil tunggal Indonesia di divisi yang berjumlah 24 tim ini. Nathan menjalani paruh pertama musim lalu dengan kesulitan bersaing di Swansea City. Ia cukup mujur dapat menembus skuad pertandingan, tetapi tak pernah keluar dari bangku cadangan. Pada paruh kedua, pihak Swansea mengirim Nathan untuk menjalani peminjaman di SC Heerenveen. Kini menyambut musim kedua, Nathan ditantang untuk membuktikan harga 300.000 euronya pada Swansea. Pihak English Football League, operator Liga Inggris kasta kedua hingga 4 sejak jauh hari mengumumkan kick-off kompetisi akan ditabuh pada 10 Agustus. Swansea yang kini dilatih Luke Williams belum menggelar latihan pramusim. Begitu pula dengan Nathan yang masih terlihat berlibur di Bali usai membela timnas Indonesia. Kelak ketika pramusim dimulai, Nathan harus mencuri perhatian pelatih Luke Williams demi memperebutkan pos utama bek kiri. Jika semisalnya tak bermain di Championship, ia masih punya peluang menit bermain di Carabao Cup. Piala Ciki itu akan digelar pada tanggal 12 Agustus hanya beberapa hari setelah kick-off Championship. Sementara itu di Indonesia, PT LIB juga mengumumkan jadwal Liga 1 2024-2025 yang berlangsung Agustus sampai Mei mendatang. Nathan mendapatkan rekan dari Liga 1 Timnas Indonesia, seperti Rizky Kambuaya atau Rizky Ridho dan banyak lagi. Nathan dan Ridho akan memulai kompetisi musim depan di weekend yang sama. PT LIB menyatakan Liga 1 2024-2025 akan dibuka pada 9 Agustus. Dengan matchday pertama berlangsung hingga 12 Agustus.